Halo Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini lagi-lagi saya mengajak saudara bersaat teduh. Nah saudara, saya percaya saudara kalau datang dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, di sanalah saudara dan saya akan menikmati kebebasan, kepuasan yang sejati, yang tidak seperti yang dunia ini berikan. Sekalipun hari ini masalah saudara banyak, sekalipun hari ini tantangan saudara banyak, tetapi dalam hadirat Tuhan, di sana Anda akan menemukan damai sejahtera, kebebasan, kemenangan, walaupun keadaan dunia begitu menggentarkan. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari katakan bersama-sama. Di hadirat-Mu aku bebas, oh di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kemuliaan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di
Tuhan Raja, Tuhan penebus kekuatanku. Kami menyembah, kami memuja-Mu, Tuhan, untuk selamanya. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh ajaib, sungguh dahsyat Kau Raja, Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Yes, yes, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Kau yang layak disembah, yang layak terima pujian dan segala hormat. Pencipta kami, Allah penulis hidup kami, Allah yang memulihkan kami, Allah yang mengasihi kami. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu selalu dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami puas Tuhan. Tinggal dekat-Mu itulah yang kami rindukan selalu. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan. Sungguh kami rindu lebih dalam hadirat-Mu. Karena itu ajarlah kami Tuhan Yesus, ajarlah kami akan kebenaran-Mu. Berikan rema-rema kebenaran firman-Mu untuk kami kerjakan dalam diri kami. Sungguh kami manusia yang lemah, tanpa-Mu kami pasti gagal. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama sambut saat yang indah ini. Kami akan bersaat teduh lebih jauh lewat membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana kita sudah sampai pada Injil Markus pasal yang ke-13. Ya, saya akan bacakan bagi saudara khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.
Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sisaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud supaya sekiranya mungkin, saya ulangi ya, mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini tema besar GBT Mojokerto adalah berdoa dan berjaga-jaga. Memang berjaga-jaga itu tidak enak, karena dalam posisi siaga di tengah menanti sesuatu yang kita tidak tahu pastinya kapan kita harus berhenti berjaga-jaga. Goalnya di mana, goalnya kapan, selesainya kapan, kita tidak tahu. Tetapi pada saat yang sama, ketidaktahuan akan saat akhir selesainya kita berjaga-jaga itu, yaitu pada waktu Tuhan datang. Jadi kita tidak tahu saatnya itu, membuat kita mau tidak mau harus senantiasa siaga. Sekali lagi memang tidak enak, tetapi itu yang Tuhan inginkan, yaitu kita senantiasa siaga. Supaya kapanpun waktunya, baik itu Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa, atau kita harus menyambut kedatangan Tuhan, begitu kira-kira, kita siap. Karena itu berjaga-jagalah selalu. Ingatlah bahwa rumah ini bukanlah tempat kita. Rumah ini bukanlah, dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya. Suatu saat kita akan tinggalkan.
Sebab itu selama di dunia ini, mari kita berjaga-jaga. Lewat berusaha menjaga hidup kita tetap suci, kudus, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, atau kita dipanggil Tuhan, pokoknya kapanpun kita bertemu Tuhan, kita bisa menyambut saat itu dengan senyuman. Tuhan, ini hamba-Mu. Selamat datang Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, semoga firman ini memberkati saudara dan mengingatkan saudara lagi pentingnya berjaga-jaga. Walaupun saya tahu tidak enak, tetapi itu tidak akan membuat kita menyesal suatu saat kelak. Kalau hanya karena kita merasa tidak enak, lalu saat ini kita tidak mau berjaga-jaga, kita capek berjaga-jaga, dan nanti saatnya tiba, ingat loh, nanti keputusan di pengadilan terakhir itu tidak bisa lagi dirubah. Hanya dua pilihannya, surga atau neraka. Diterima oleh Tuhan atau dibuang oleh Tuhan. Semoga kita semuanya diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih buat firman. Kembali Kau mengingatkan kami untuk berjaga-jaga Tuhan. Biarlah lewat firman ini membangkitkan kembali semangat kami dan kewaspadaan kami. Untuk kami tidak bermain-main, tetapi berjaga-jaga dan waspada. Sehingga kapanpun saatnya tiba, kami boleh menyambut dengan senyuman, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang saudara, mungkin ada nama-nama yang saudara kenal, yang saudara ingat, di mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama, pribadi lepas pribadi, untuk nama-nama ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang mengalami siksa aniaya karena nama Kristus atau karena kebenaran firman. Bila kami mengingat penderitaan mereka, Tuhan, hancur hati kami. Hancur hati kami dengan kesedihan. Tuhan, berbelas kasihanlah pada mereka. Berikan mereka kekuatan, dan kalau boleh lepaskan mereka dari siksaan, penderitaan aniaya yang begitu mengerikan itu, Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada umat-Mu, Bapa. Ampuni orang-orang yang menganiaya mereka. Bahkan Kau membuat kiranya orang-orang ini juga bertobat dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Tuhan ampuni lebih dulu kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kesalahan kami setiap umat-Mu di Indonesia. Berbelas kasihanlah kiranya atas Indonesia. Berikan Indonesia yang tercinta ini keamanan, kedamaian, perekonomian dipulihkan, kesehatan diperbaiki dalam nama Yesus. Hari-hari ini banyak juga yang sakit karena mungkin COVID-19 dan lain sebagainya. Tuhan, jamah tolong sembuhkan mereka, Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan tolong
banyak dan lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia yang mendapat kesempatan untuk percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, seorang evangelis mungkin dan lain-lain. Tuhan, kami berdoa lebih dulu, berikan kami hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang tulus dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dan keluarga kami Tuhan, sehingga semuanya tidak ada yang terlewat. Semuanya melayani Tuhan, semuanya mengasihi Tuhan, semuanya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi sekeliling mereka dalam nama Yesus. Kau cukupkan yang kami butuhkan kiranya. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga lebih banyak jiwa boleh diberkati oleh pelayanan kami. Tuhan akan kirimkan penolong-penolong dalam pelayanan kami, hamba-hamba-Mu, sehingga lewat mereka nama-Mu semakin juga dipermuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa sama-sama ya, bagi yang sakit dalam masalah maupun terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, atau mungkin ada di antara anggota keluarga mereka yang sakit dan saat ini sedang berdoa bagi anggota keluarga mereka ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa jamah-Mu tetap mampu menjamah. Kiranya Tuhan Kau jamah, Kau ampuni kesalahan mereka, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang hari-hari ini mengalami masalah. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, kiranya Tuhan membukakan kami mata hati, sehingga kami tahu latak kesalahan kami. Dan Tuhan, kiranya tolong kami agar segera bisa bertobat, minta ampun kepada-Mu. Tapi kalau lewat masalah ini Tuhan punya rencana, berikan kami umat-Mu kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat menang sampai akhir, untuk kami dapat menang bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami dapat menang dalam segala masalah kami menurut cara yang Tuhan mau, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini masih diikat oleh keterikatan-keterikatan, kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, kau keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada jamahan kuasa Allah yang terjadi atas anak-anak Tuhan, dilepaskan dari belenggu dosa, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang saudara, saya berikan kesempatan kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Baik saudara, kita akan lebih jauh berdoa. Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat-Mu atas kami semuanya. Tuhan, tolong kiranya berkati keluarga kami. Tolong kiranya Tuhan berkati pekerjaan kami. Tolong kiranya Tuhan berkati pelayanan kami. Di dalam segala hal, kiranya Tuhan menolong kami agar kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan kami. Biarlah kami hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.